Kartini lahir di Mayong, Jepara pada 21 April 1879 dari pasangan Raden Mas Sonsroningrat dan Mas Ajeng Nangsirah. Lahir dari keluarga priyayi. Bagian depan nama Kartini pun ditambahkan Raden Ajeng atau RA. Sonsroningrat merupakan Pangeran Aryo atau PA Condro Negoro IV yang merupakan Bupati Kudus. Sonsroningrat memiliki 8 anak dari pernikahannya dengan Nangsirah, diantaranya Kartini dan adiknya Raden Ajeng Kardinah yang begitu dekat dengannya. Di Els, Kartini menarik perhatian orang Eropa dengan kemampuan berbahasa Belandanya. Pengetahuan Kartini semakin bertambah. Awal 1892, Kartini yang belum genap 13 tahun lulus dari Els dan harus menjalani pinggitan yang sesuai dengan tradisi bangsawan. Padahal dia ingin meneruskan pendidikannya ke HBS Semarang tetapi ditolak oleh ayahnya. Masa pinggitan selama 4 tahun yang menyedihkan itu dijalaninya dengan membaca buku. Bacaan yang disukainya adalah buku pengetahuan karena membuatnya lupa akan kesedihan hidup yang harus dijalani. Buku-buku tersebut akan terus dibaca dan dibuatkan catatan kecil yang berisi tema-tema bernilai penting. Pengaruh Kartini tertanam kuat pada Rukmini dan Kardinah. Mereka bertekad untuk mendukung gagasan. Tiga saudara sepakat bahwa kemajuan suatu masyarakat tidak akan tercapai tanpa memajukan terlebih dahulu kaum perempuan. Kartini yang gemar membaca buku juga berbakat dalam menulis, bahkan cita-citanya adalah menjadi guru. Meski begitu, Kartini merasa sulit melanjutkan pendidikan ke Belanda karena membutuhkan biaya yang besar, sedangkan gaji ayahnya tidak cukup. Berbagai upaya pernah dilakukan Kartini seperti mencari beasiswa ke Belanda. Namun hal itu kandas karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Pada 8 Agustus 1900, Kabupaten Jepara dikunjungi oleh tamu istimewa J.H. Abendanon yang menjabat sebagai Direktur Departemen Pendidikan, Kerajinan, dan Agama. Tujuan kedatangannya adalah menjelaskan rencana pendirian Court School. Bener gak sih? Bener, gak apa-apa. Tujuan kedatangannya adalah untuk menjelaskan rencana pendidikan Court School untuk gadis-gadis bangsawan. Kartini mendukung rencana tersebut karena akan menambah pengetahuan kaum perempuan, sehingga mereka akan menyadari hak-haknya yang selama ini terampas. Kartini memberi masukan kepada J.H. Abendanon agar pemerintah juga membuka pendidikan kejuruan, sehingga perempuan memiliki keterampilan yang menjadikannya lebih mandiri. Sebab selama ini kedudukan perempuan sangat lemah dan bergantung pada laki-laki. Kemampuan Kartini yang dianggap luar biasa mendorong Van Col untuk membantunya mendapatkan pendidikan ke Belanda dengan biaya dari pemerintah. Dia berjanji akan memperjuangkan keinginan Kartini dan Rukmini belajar. Salah satu syarat permohonan beasiswa ke pemerintah adalah izin orang tua. Tanpa disangka, orang tua Kartini memberikan izin untuk keinginannya tersebut. Meski begitu, banyak pihak yang berusaha menggagalkan keinginan Kartini. Salah satunya dilakukan oleh Abendanon dan istri yang mempengaruhi Kartini untuk belajar di Batavia daripada Belanda. Suatu ketika, Abendanon menemui Kartini di Jepara untuk mempengaruhinya agar membatalkan keinginannya belajar di Belanda, tetapi Batavia. Tanpa diduga, Kartini menyetujuinya. Keputusan tersebut membuat teman-temannya di Belanda kecewa. Mereka merasa dihianati setelah memperjuangkan dukungan Kartini. Sekolah di Belanda. Mereka merasa dihianati setelah memperjuangkan dukungan Kartini sekolah di Belanda. Meski demikian, surat permohonan Kartini dan Rukmini untuk belajar di Batavia tidak segera dijawab oleh pemerintah. Mereka memutuskan untuk membuka sekolah bagi anak-anak perempuan di pendopo kabupaten pada Juni 1903. Sekolah itu menekankan pada pembinaan budi pekerti dan karakter anak. Semua aktivitas di sekolah didasari perasaan yang saling menyayangi dan mencintai. Sekolah tersebut juga lepas dari pengaruh pemerintah. Kartini mengatur sekolah sesuai dengan gagasan yang ada di dalam dirinya. Kebanyakan muridnya adalah anak priayi di Jepara. Ini banyak menghabiskan waktu memikirkan pengelolaan sekolah yang baru didirikannya karena minat masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya terus bertambah.
Hingga akhirnya konsentrasi Kartini terpecah setelah datang utusan dari Bupati Rembang Raden Adipati Djodjo Adiningrat yang membawa surat lamaran. Hal itu disambut bahagia oleh Sosroningrat. Meski demikian, Sosroningrat menyerahkan keputusan pada Kartini. Tentu saja, kebimbangan Kartini muncul dalam mengambil keputusan. Dengan berat hati, Kartini memutuskan menerima lamaran tersebut. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh Raden Adipati Djodjo Adiningrat, yaitu pertama, Bupati Rembang menyetujui dan mendukung gagasan-gagasan dan cita-cita Kartini. Kedua, Kartini diizinkan membuka sekolah dan mengajar putra-putri bangsawan di Rembang. Setelah Kartini menerima surat lamaran, dia menerima surat keputusan Gubernur Jenderal tentang pendidikannya ke Batavia. Namun, surat itu sudah tidak berarti karena Kartini akan menikah. Wafatnya Raden Ajeng Kartini. Kartini menikah pada 8 November 1903. Setelah pesta pernikahannya, Kartini mencurahkan perhatiannya dalam pendirian organisasi para bangsawan Bumi Putra di Jawa dan Madura. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sosalit Djodjo Diningrat. 4 hari setelah melahirkan, Kartini wafat. Kepergian Kartini mengejutkan banyak pihak seperti suami, ayah, kakak, dan adiknya, serta rekan-rekan Kartini yang selalu mendukung prosesnya mengenyam pendidikan. Kartini disemayamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Penghormatan banyak disampaikan kepadanya. Pemikirannya juga diingat oleh penduduk di Rembang dan Jawa. Adapun 3 peran penting yang perlu dijaga perempuan Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini, yaitu 1. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga perempuan mampu ikut serta dalam pembangunan. 2. Terus tingkatkan kualitas diri, wawasan sebagai bekal dalam pendidikan anak-anak. Jadilah Kartini milenial yang melek teknologi dan tidak akan kehabisan informasi. Dan yang terakhir, perempuan bebas berekspresi, mewujudkan mimpinya, mewujudkan ide-ide kreatifnya, menyalurkan bakatnya, membuat gerakan, dan mengeluarkan hasil pemikirannya yang bermanfaat bagi sekitarnya.